Hai, selamat malam. Terima kasih telah mengklik video ini. Sebuah ladang di kota kosong mungkin bisa jadi tempat uji nyali. Tapi apa kalian tahu akan hal yang tak terduga di sana? Pada video kali ini saya akan menceritakan ringkasan cerita dari film horor Australian dengan judul Careless Farm. Film ini dirilis pada tahun 2014 dengan disutradarai oleh Queensland dan dibintangi antara lain oleh Tara Reid sebagai pemeran yang memainkan tokoh Natasha. Lantas seperti apa kisahnya? Dan gini ceritanya. Awal kisah diceritakan dua pemuda bernama Jason dan si gendut bodoh bernama Mike, atau mereka menyebutnya si keledai. Mike ingin mengisi weekend dengan bepergian ke suatu tempat. Jason menyarankan pantai, tapi sepertinya pantai adalah tempat yang sudah sering dikunjungi. Mike tiba-tiba teringat bahwa Jason sangat suka dengan cerita rumah hantu. Kebetulan Mike pernah mendengar tentang rumah hantu ladang Charles. Jason menyetujuinya dengan perasaan senang gembira. Tapi Jason tak ingin menceritakan tujuannya itu kepada Natasha, dan ia mengatakan bahwa tujuannya adalah ke barat. Kita bisa berkuda dan juga memancing di sana. Natasha menyetujui ajakan Jason. Natasha kemudian menelpon Melanie untuk ikut serta dalam perjalanan. Jam 6 pagi mereka memulai perjalanan. Hampir saja Mike mengatakan tentang tujuan itu, tapi Jason menyela karena Jason tak mau kalau sampai Natasha tahu tentang tujuannya itu. Sampai sejauh ini perjalanan mereka, baik Natasha maupun Melanie belum tahu tujuan utama Jason. Tak berselang lama, Jason menepikan mobil di bar terdekat. Di sana, Mike menanyai sejumlah orang tentang ladang Charles. Tapi setiap orang yang ditanyai hanya menatap aneh dan berlalu pergi. Gelagat mereka benar-benar membuat Natasha curiga. Sampai pada akhirnya, Mike menanyai seorang pak tua dengan topi koboi yang ia kenakan. Pak tua mengatakan agar jangan pergi ke ladang Charles. Natasha yang mendengarnya menyelah. Ia kemudian menanyakan tentang ladang Charles, tapi Pak tua itu mengatakan, "Kau tak perlu tahu tentang ladang Charles. Lebih baik kau pergi balik menuju rumahmu." Meg yang merasa kesal tak mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. Tapi tiba-tiba bartender mengatakan bahwa itu semua hanya mitos masyarakat. Sadar situasi mulai memanas, Jason pergi meninggalkan bar. Dan di luar, rekan Pak tua tadi memberi peringatan keras agar jangan menuju ladang Charles. Tapi Mike malah emosi parah. Perjalanan mereka masih jauh. Mereka membuat tenda untuk bermalaman. Di sela api unggun, Mike menceritakan tentang Charles. Jadi begini, pada pertengahan tahun 80-an ada sebuah keluarga tinggal di sini. Mereka adalah John dan Merit Wilson. Mereka mempunyai seorang anak bernama Charles. Dan Wilson menyebut anaknya dengan sebutan anak lungu. John dan Merit adalah keluarga yang aneh. Mereka membunuh para pekerja di ladangnya dan juga para backpacker. Mereka mengumpulkan mayat-mayat itu dan sebagian usus diberikan kepada babi peliharaannya. Sampai pada akhirnya mereka dikepung warga yang menanyakan tentang pekerja dan para backpacker yang hilang secara tiba-tiba. Tapi John mengatakan bahwa para pekerja itu sudah gila, jadi aku tembak saja. Sementara para backpacker mungkin hilang ditangkap binatang buas. Kalian pikir kami kanibal? Salah seorang ibu menanyakan keberadaan si anak lungu. Merit kesal dengan sebutan itu. Ia malah mengancam kematian untuk semuanya. Pak tua yang kesal menewaskan John dengan senjatanya. Kemudian Merit masuk ke rumah membawa pergi Charles lewat pintu belakang. Mike mengatakan bahwa setelah itu polisi mendatangi rumah John. Tapi aneh, tak ditemukan mayat para korban. Sementara Charles, sebagian orang meyakini bahwa mereka telah mati. Dan sebagian lagi mengatakan mereka, yakni Charles, masih hidup di suatu tempat. Setelah mendengar cerita Mike, Natasha punya feeling tak enak jika pergi ke ladang Charles. Jason meyakinkan bahwa itu hanya cerita bualan masyarakat yang tak perlu dikhawatirkan. Esoknya mereka melanjutkan perjalanan.
Jason tak tahu pasti dengan lokasi ladang Charles. Ia kemudian menepikan mobilnya dan menelpon Tony. Dari seberang, Tony sebenarnya juga menyarankan agar jangan menuju tempat itu karena berbahaya. Tapi si Jason namanya penasaran, ia dihajar aja. Sampai pada akhirnya mereka sampai ke ladang yang dituju. Namun ladang itu ditutup dengan pintu yang telah digembok. Dan si keledai bodoh itu menemukan besi berkarat yang bertuliskan Wilson. Artinya mereka telah sampai di ladang Charles. Namun untuk menuju rumah John, mereka harus berjalan kaki berkilo-kilometer. Perjalanan mereka sudah terbayarkan dengan pemandangan rumah John. Rumah itu jelas sekali terlihat seperti rumah yang telah lama tak berpenghuni. Mereka kemudian masuk menyusuri setiap ruangan rumah itu. Sampai pada akhirnya Melanie jatuh cinta pada boneka beruang yang ia temukan. Jason sebenarnya mulai merasakan kengerian di rumah itu. Malamnya, Mike kembali menceritakan tentang kelanjutan hidup Charles. Jadi setelah Merritt masuk ke rumah, warga tak menemukannya dan hanya menemukan mayat-mayat berserakan. Dan ternyata Merritt berlari menyembunyikan Charles. Sebelum tewas, ibunya mengungkapkan bahwa Charles sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Warga tahu bahwa itu adalah kebohongan. Akhirnya, Charles benar-benar menyaksikan kematian ibunya. Oleh karena itu, mitos masyarakat menceritakan bahwa Charles selalu meneror kematian kepada setiap orang. Ketika semua terlelap tidur, Melanie terbangun. Ia melihat sosok manusia dengan perawakan besar tinggi. Esoknya dari kejauhan, datang pasangan backpacker dengan tujuan yang sama. Saat makan siang, Melanie ingin menunjukkan boneka beruang yang ia temukan kepada Alisa. Tapi setelah dicek, boneka itu ternyata hilang. Melanie mengatakan tentang apa yang semalam ia lihat, tapi ia sendiri tak yakin dan malah beranggapan bahwa itu mungkin hanya mimpi buruk. Kemudian mereka melakukan petualangan mencari penemuan yang mungkin bisa jadi penemuan yang menakjubkan di ladang Charles. Jason sengaja meninggalkan Mike dengan Melanie. Tiba-tiba saja, Melanie mencium bau bangkai yang tampaknya bersumber dari lubang. Sampai suatu tempat yang dipenuhi dengan mobil berkarat, Jason berpisah dengan Gordon. Gordon menemukan sebuah bangunan. Di dalamnya terdapat ranjang tidur yang menurut Alisa seperti ranjang yang baru saja dipakai untuk tidur. Tapi Gordon tak percaya bahwasannya itu adalah ruangan yang sudah lama tidak berpenghuni. Mereka hendak meninggalkan bangunan itu. Tiba-tiba Gordon tewas di tangan Charles. Alisa yang ketakutan kemudian berlari untuk bersembunyi. Namun tak berselang lama ia ditemukan oleh Charles. Charles ini belum merasa puas jika kematian seseorang biasa aja. Tony yang mulai merasa khawatir sepertinya akan bergegas ke ladang Charles. Mike memanfaatkan keadaan dengan mengajak Melanie berenang telanjang. Melanie pun tak sungkan dengan ajakan Mike. Namun tak berselang lama Charles mengacaukannya. Mike kemudian ke atas mengusirnya, tapi ia tak tahu siapa yang ia hadapi. Mike pun tewas di tangan Charles. Dan selanjutnya adalah Melanie. Melanie sempat menghindar, namun tak berselang lama kematian untuknya. Di bangunan yang sama, Jason masuk ke gedung itu. Natasha yang penakut tak mau masuk, dan ia menunggu Jason di bawah pohon depan gedung itu. Tapi sampai langit menjelang sore, Jason tak keluar. Natasha kemudian masuk ke dalam. Ternyata Jason bersembunyi karena ketakutan melihat sosok Charles. Tony tiba di rumah John. Dari nama yang tergores di dinding, mereka memang benar di ladang itu. Tony kemudian bergegas menyisir bangunan. Di bangunan itu, Tony berpikir geraman Charles adalah Jason. Sampai akhirnya, Tony benar-benar melihat wujud makhluk mengerikan itu. Berbekal bela diri tinju, Tony melakukan serangkaian serangan kepada Charles. Tapi serangannya itu tak berarti apa-apa. Jason memukul Charles dengan tujuan menyelamatkan Tony, tapi Tony sudah tewas. Begitupun selanjutnya adalah kematian untuk Jason. Tinggal Natasha seorang diri yang masih hidup.
Natasha dengan tenaga seadanya berlari menghindari makhluk itu, sampai ia masuk ke dalam sebuah mobil yang terbengkalai. Namun Charles tetap tahu keberadaannya. Selanjutnya, Natasha terbangun dan dirinya sudah berada dalam kurungan yang sama sekali tak sulit untuk dijebol. Namun di sekeliling Natasha adalah sekumpulan mayat-mayat yang telah membusuk. Ada tangga keluar menuju ke atas. Namun sepertinya Charles dari atas mendengar suara Natasha yang bergegas ke bawah. Natasha kemudian bersembunyi dalam kegelapan berbaur dengan mayat-mayat itu. Dan benar Charles turun ke bawah untuk meniliknya. Setelah dirasa aman, Natasha segera naik ke atas. Ternyata itu adalah lubang bau bangkai yang sebelumnya sempat Mike lihat. Di luar sana, Pak Tua sudah menyambut Natasha dan kemudian menyuruhnya untuk bergegas menuju ke mobil. Baru beberapa langkah, kabak Charles menewaskan Pak Tua. Natasha memberanikan diri meraih senapan Pak Tua dan segera menembak Charles. Natasha berhasil selamat. Masalah terjadi lagi, pintu mobil terkunci dan kunci mobil disimpan dalam mobil. Natasha coba meraihnya dengan juluran tangannya. Namun ternyata makhluk itu tiba-tiba sudah berada di belakang Natasha. Dan memang makhluk itu tidak bisa tewas begitu saja. Kematian Natasha menutup cerita dari film ini. Sekian, itulah ringkasan cerita dari film horor Australian dengan judul Charles Farm. Semoga menambah wawasan kita pada hari ini. See you next time.